Buat malam ini Tuhan, Engkau kembali mengizinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah-Mu, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat malam saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini, dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan baik, hari ini kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu untuk menjadi kekuatan bagi setiap kita. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi mengenai kuasa doa dan firman Tuhan. Tahun 2024 yang lalu, ujian hidup dan rumah tangga saya luar biasa, ya, perihal ekonomi dan juga penyakit, ya, dan puji Tuhan, perlahan-lahan Tuhan sembuhkan dan pulihkan kami. Dan itulah yang membuat saya berkomitmen teguh untuk kembali, ya, mendekatkan diri dengan Tuhan, ya, dan membaca firman Tuhan, dan juga ikut mesbah ibu setiap hari. Bahkan saya juga berkomitmen untuk mendoakan orang yang sakit, ya, baik itu orang yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal. Kenapa? Karena saya mengingat kebaikan Tuhan yang sangat baik, ya, untuk sembuhkan sakit saya. Dan begini Bu, suatu ketika ada teman suami yang istrinya sakit cancer, sakit kanker. Jadi temannya suami, istrinya sakit kanker, ya. Dan beliau itu dari agama seberang. Bahkan sudah mengalami komplikasi dan dokter bilang ke suaminya, ya, hanya suruh berserah saja sama Tuhan. Karena sudah koma selama 5 hari dan kritis di ICU. Jadi suami saya yang tahu keluh kesah teman kerjanya itu berinisiatif mengajak saya ke rumah sakit untuk mendoakan istri temannya itu. Dan suaminya tanya, ya, nggak apa-apa kan kalau saya minta didoakan orang Kristen. Suami saya bilang nggak apa-apa karena doa orang yang percaya itu besar kuasanya. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menjamah dan menyembuhkan istrimu. Dalam nama Tuhan Yesus tentunya. Akhirnya saya bawa dalam doa dan puasa supaya sebelum saya ke rumah sakit, ya, saya sudah berdoa dan puasa buat dia. Akhirnya sore jam 5 saya, ya, doakan, dan malamnya jam 8 suaminya mengabarkan bahwa puji Tuhan istrinya sudah sadar. Dan besok paginya sudah ditempatkan di ruang rawat inap, ya, dan yang biasa, dan sudah bisa berbicara dan makan. Maaf, kita mau minta maaf ke teman-teman yang sekarang lagi butuh uang supaya teman-teman bisa ngajuin pinjaman dengan limit yang lebih tinggi. Saya percaya Bu, tidak ada yang kebetulan, bahwa doa orang benar, doa orang percaya itu besar kuasanya. Dan inilah kesaksian dari saya Bu, semoga ini boleh menguatkan iman kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bapak Ibu, kita mendengarkan kesaksian malam ini dari seorang yang mengalami mujizat Tuhan, mengalami anugerah Tuhan dan kuasa Tuhan. Dan ketika kita ini sudah mengalami Tuhan, maka harusnya kerinduan kita juga untuk membawa orang juga untuk percaya dan mengalami Tuhan secara pribadi, ya. Dan kita dengar, ya, malam ini bahwa ya, apa yang dilakukan, apa yang dirindukan, apa yang diharapkan, ya, sudah Tuhan jawab, sehingga, ya, itulah satu kerinduan untuk aku juga pengen untuk orang lain itu bisa mengalami Tuhan. Dan akhirnya dari kesaksian pribadi itu yang menjadikan akhirnya ibu, ya, rindu untuk mendoakan bahkan dari agama lain pun, yang penting dia mau percaya dan terima. Dan puji Tuhan, setelah didoakan, tadinya sudah kritis, koma, akhirnya bisa sadar dan pulih dan bisa pulang ke rumah. Ya, ketika kita punya iman yang hidup, ini yang saya maksud saudara, bahwa hari-hari ini kita ini semua terpanggil sebagai penuai.
Waktu kita mengalami Tuhan, maka kita juga wajib membawa orang datang kepada Tuhan. Ya, dan itu yang artinya kita ini menjadi penuai di akhir zaman, karena tuaian itu menguning. Kita nggak pernah tahu ya, mungkin itu waktunya bagi dia untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Tapi bagian kita, ayo lakukan, jangan terlalu takut, yang penting kita berniat baik ya, dan pasti Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi buat setiap saudara yang mendengarkan kesaksian ini, biarlah ini mendorong kita semua untuk boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati dan teruslah ya semangat dipakai menjadi penuai jiwa di akhir zaman. Iya Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah di Mazmur 95. Judul perikopnya adalah hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Ya, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Ayat yang pertama dikatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah juga menjadikan darat, dan tangannya lah yang membentuknya. Ya, firman ini berkata bahwa Tuhan itu adalah ya Allah. Tuhan itu adalah ya Raja yang adil, Raja yang dahsyat. Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu. Ya, Tuhan itu juga yang melakukan segala sesuatu, bahwa bagian kita adalah harus menghormati Tuhan. Tuhan yang menciptakan gunung, ya, Tuhan yang menciptakan laut, ya, Tuhan yang melakukan segala ya keperkasaan. Tuhan yang melakukan segala kegirangan atas hidup kita. Tuhan yang melakukan segala mujizat atas hidup kita. Tuhan juga yang senantiasa menjadi penolong bagi kita. Dan karena itu bagian kita adalah hidup menghormati Tuhan. Dikatakan bagian-bagian bumi yang paling dalam itu ada di tangannya. Ya, dan puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya ya membentuknya. Dikatakan di sini bahwa ayo saudara, kita harus menjadi orang-orang yang hidup menghormati Tuhan. Karena siapa kita ini? Kita ini hanya orang-orang kecil. Kita ini hanyalah manusia yang tidak punya kekuatan apa-apa, gak punya kuasa apa-apa tanpa Tuhan. Ya, karena itu dikatakan kita harus menghormati Tuhan dan taatilah Tuhan. Ayat 6 dikatakan di sana, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan dan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Dikatakan di sini, mari kita masuk ya, sujud menyembah kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita. Ya, berlutut kepada Tuhan, menyembah Tuhan, sujud kepada Dia. Kenapa saudara? Karena Dia adalah Allah kita dan kita adalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Siapa gembala yang agung? Tuhan Yesus ya. Di dunia kita punya gembala di gereja kita masing-masing. Tetapi gembala yang agung yang nanti satu saat akan datang kembali untuk menghakimi semua orang, yaitu gembala agung Tuhan Yesus. Dan karena itu kita harus percaya dan mengakui bahwa Yesuslah gembala kita yang sejati. Ya, karena itu kalau mungkin hari ini saudara ada yang kecewa dengan manusia, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan gembalamu, ya tetaplah pandang Yesus, karena Tuhan Yesus adalah gembala yang agung, gembala yang sempurna. Dikatakan kita wajib menyembah Dia dengan sujud berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dia adalah gembala kita dan Dia adalah ya Allah kita, dan kita ini umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jadi ya setiap kita ini adalah
gembalaannya Tuhan. Tuhan gembala kita yang agung, Yesus ya. Kita ini domba-dombanya. Harusnya ya kalau kita mengerti ini, makanya gak perlulah gereja itu saling berebut domba, saling berantem domba, pindah sana pindah sini. Karena kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang agung. Makanya sampai hari ini saudara, saya tetap terpanggil untuk menggembalakan lewat YouTube semua ya umat gembalaan, semua dari berbagai gereja. Kita ini satu di dalam Tuhan. Ya mari kita merapatkan barisan untuk kita menyatukan hati. Ya kalau semua orang menyadari bahwa Tuhan adalah gembala kita, maka gak ada tuh saling perang satu gereja dengan yang lain, saling mencuri domba, saling berebut domba, dan akhirnya terjadi perpecahan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah gembala agung kita, maka kita sehati sama-sama menjadi orang yang harus sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di sana, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ya, firman ini berkata bahwa kalau kita berkata kita adalah umat gembalaannya, umat tuntunannya, maka saudara ya kita wajib mendengarkan suara Tuhan. Dikatakan di sini bahwa ya waktu kita berkata kita umat gembalaannya, maka pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba pada hari di masa di padang gurun. Ya orang-orang Israel itu keras kepala. Ya ketika ya mereka itu mengalami saudara ya satu hal yang rasanya berat buat mereka, ya mereka itu mencoba untuk ya melawan Tuhan. Dan apa yang terjadi di Meriba di padang gurun itu, ketika mereka berangkat ya segenap jemaah Israel itu dari gurun Sin ya dan berjalan ke tempat persinggahan, dari satu tempat ke tempat persinggahan yang lain ya sesuai dengan titah Tuhan, dan mereka berkemah. Tapi saat itu tidak ada air di sana saudara untuk mereka minum. Dan mulailah di situ mereka bertengkar dengan Musa. Ya mereka minta air dan mereka ya bersungut-sungut. Sehingga akhirnya ya peristiwa itu terjadi ketika Tuhan itu menyuruh ya Musa untuk ya membuat satu mujizat kepada mereka. Ya untuk mengeluarkan air. Ya mereka itu marah dan ya berkata, kenapa engkau membunuh kami di padang gurun? Ya, kenapa engkau tidak suruh saja kami ini mati di Mesir? Ya, dan akhirnya Tuhan berkata, saudara, di situ ya kita tahu karena kekerasan dan ya kedegilan hati bangsa itu mereka dihukum Tuhan. Dan disitulah gara-gara itu akhirnya Musa juga emosi, Musa pukul gunung itu dan akhirnya Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Ya dikatakan di sini pada hari ini sekiranya kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Ya, bangsa Israel sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka melihat tangan Tuhan bekerja luar biasa ketika mereka ada di padang gurun. Mereka minta daging, Tuhan kirim burung puyuh. Mereka minta roti, dikirim mana saudara, setiap pagi turun seperti salju. Itu sudah harusnya membuat mereka, wow ya Tuhan itu dahsyat melakukan segala perkara. Bahkan ketika tidak ada air, gunung batu bisa mengeluarkan air. Awan menyertai mereka, tiang awan setiap hari supaya mereka gak kepanasan. Pada waktu malam di padang gurun gelap, ada tiang api yang menyertai. Tapi tidak cukup membuat mereka percaya bahwa Tuhan itu ya berkuasa, dan mereka terus memberontak dan tidak mengakui Tuhan. Dan itu menjadi satu hal yang sangat membuat Tuhan murka sehingga mereka dibinasakan di padang gurun. Tuhan ulangi, jangan kamu itu hidup seperti nenek moyangmu ya yang selalu saja bikin ulah, tidak mau mengakui Tuhan dan mencobai Tuhan terus menerus. Ya firman Tuhan bilang kalian tuh mencobai aku ya, dan padahal mereka itu sudah melihat perbuatanku kata Tuhan. Mereka melihat apa yang Tuhan lakukan, tapi mereka mencobai Tuhan. Mereka melawan Tuhan, dan dikatakan di sini mereka sudah melihat perbuatanku yang ajaib. Bahkan ayat 10 bilang 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku.
Sebab itu aku bersumpah demi murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Dan kita tahu saudara, karena mereka sesat hati, tidak taat sama Tuhan, ya semua angkatan pertama yang keluar dari Mesir itu dibinasakan di padang gurun. Yang bisa masuk itu angkatan yang kedua, saudara, yang lahir setelah ya angkatan yang pertama itu. Dan Tuhan memakai ya nenek moyang bangsa Israel, itu angkatan yang pertama, itu menjadi satu peringatan buat mereka supaya mereka itu jangan lagi memberontak kepada Tuhan. Ya, dan dikatakan mereka itu angkatan yang sesat hati karena tidak mengenal jalan Tuhan. Nah, hari ini kita mau introspeksi diri. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang dikatakan Tuhan sesat hati dan tidak taat pada firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh bertobat, mari kita sungguh-sungguh introspeksi diri supaya kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dan kita bukan menjadi orang-orang yang sesat hati dan mendukakan hati Tuhan. Saya berdoa saudara, kita belajar dari kisah bangsa Israel, kita belajar dari pemberontakan mereka, ketidaktaatan mereka, sehingga Tuhan bilang, aku bersumpah dalam murkaku bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Dan akhirnya terjadi, angkatan pertama yang keluar dari Mesir tidak bisa masuk tanah perjanjian. Mereka dibunuh di padang gurun, saudara. Bahkan Musa pun gak bisa masuk. Itu akibat dosa bangsa Israel. Kita berdoa supaya kita semua bisa masuk ke tujuan Tuhan dalam hidup kita, ke panggilan Tuhan dalam hidup ini. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan sampai kita gak masuk ke perjanjian Tuhan karena ketidaktaatan kita, keras hati kita. Karena itu Bapak Ibu, saya berdoa supaya kita semua punya hati yang dengar-dengaran dalam ketaatan dan mau senantiasa sujud menyembah kepada Tuhan dan menjadi orang yang percaya pada perbuatan tangan Tuhan yang besar. Karena itu mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Engkau yang sudah memanggil kami adalah Tuhan yang setia. Kami bersyukur malam ini firman-Mu mengingatkan kami lewat kisah dari bangsa Israel. Bagaimana mereka itu keras hati, keras kepala dan menjadi orang yang sesat hati dan tidak mengenal Tuhan. Kami belajar Tuhan, karena itu ajar kami menjadi orang-orang yang taat, setia kepada Tuhan dan mengikuti firman Tuhan. Kami mau terus bertobat setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik dalam hidup kami untuk kami berubah ke arah yang baik, ke arah kebenaran agar hidup kami dalam perkenanan supaya kami bisa sampai kepada tujuan Tuhan, tanah perjanjian kami yang sudah Tuhan sediakan buat kami Bapa. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu malam ini, mereka yang mau bertobat, meninggalkan dosa, Tuhan jamah dan tarik kembali untuk datang kepada Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang hari-hari ini bergumul untuk masalah keuangan, terlilit hutang piutang, masalah apapun, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam keuangan kami sebagai orang percaya yang ingin menjual aset. Tuhan juga tolong pertemukan dengan yang terbaik. Yang terbaring sakit malam ini jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Ada kesembuhan yang sedang ada di rumah sakit, di rumah yang mau menjalani operasi, pengobatan apapun, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Asal kami percaya maka itu akan terjadi. Tuhan berdoa juga Bapa untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, punya anak, dibukakan kandungan yang tertutup. Untuk setiap mereka yang hari-hari ini juga Tuhan mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu cukup bagi kami. Engkau setia dan Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami angkat tangan bagi bangsa kami. Tuhan tolong bangsa ini Bapak, biar perkenanan-Mu turun di atas bangsa kami. Kami mendengar Tuhan di negara-negara Eropa hari-hari ini sedang terjadi banyak krisis. Kami berdoa biarlah Indonesia mengalami keluputan Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, bahwa bangsa ini dalam pertobatan, terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dipulihkan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Pak Prabowo Gibran, berikan roh takut akan Tuhan yang mengandalkan Engkau dalam pemerintahan mereka Tuhan, agar mereka boleh melakukan yang terbaik sesuai dengan keputusan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Bapa, biarlah para pemimpin di atas bangsa ini punya roh takut akan Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Bangkitkan Tuhan para hamba-hamba Tuhan, misionari,
dibangkitkan Tuhan. Para pendeta-pendeta Tuhan juga memberkati. Tuhan, kami berdoa biarlah hujan pertobatan tercurah atas bangsa ini, juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia mengalami lawatan Tuhan. Terjadi hujan pertobatan, dan pertobatan. Sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, biarlah hujan pertobatan tercurah. Terima kasih Bapa, berikan kepada kami roh yang menyala-nyala menjelang kedatangan Tuhan. Kami mau terus setia pada panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk rencana jemaat Mezbah Doa akan melakukan ziarah ke Turki, juga ke Israel bulan Oktober, ke Turki bulan Juni. Biarlah Tuhan juga pimpin sertai kami Bapa, agar kami boleh mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka hati dan tangan kami malam ini. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara.